Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang kedisiplinan. Nama anggota yang pertama Hanum Dwi Saputri Ningsih dengan NIM 520020300039. Yang kedua Nuriska Firdatus Samadia 520020300061 dan saya sendiri Nuriski Firdatus Samadia 520020300062. Pengertian kedisiplinan. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Pengertian disiplin menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Hasibuan 2005 193 sampai 194. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting. Karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Yang kedua, menurut Theo Haiman 1982 326 mengatakan bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tertib dengan anggota organisasi yang berperilaku sepantasnya dan memandang peraturan-peraturan organisasi sebagai perilaku yang dapat diterima. Yang ketiga menurut Buhler 2007 216 sampai 218. Disiplin benar-benar memainkan peran penting dalam membentuk tingkah laku, seperti halnya penghargaan yang efektif dalam memotivasi orang. Disiplin, jika digunakan secara tepat, maka dapat sama-sama efektif. Seiring dengan meningkatnya perselisihan di tempat kerja saat ini, Anda harus memastikan bahwa Anda cermat dalam melaksanakan disiplin. Yang terbaik adalah mendokumentasikan segala sesuatu dengan teliti. Yang keempat, menurut Tehani Handoko 1994 208. Disiplin adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional. Dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan disiplin kerja adalah suatu usaha dari manajemen organisasi perusahaan untuk menerapkan atau menjalankan peraturan ataupun ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan tanpa terkecuali. Indikator kedisiplinan. Indikator kedisiplinan menurut Hasibuan 2005 194 sampai 198. Pada dasarnya, banyak indikator yang mempengaruhi kedisiplinan karyawan suatu organisasi. Di antaranya, yang pertama tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Yang kedua, teladan pimpinan. Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan, karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Yang ketiga, balas jasa. Balas jasa atau gaji dan kesejahteraan ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaannya. Keempat, keadilan. Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Yang kelima, waskat. Waskat adalah tindakan nyata dan efektif untuk mencegah atau mengetahui kesalahan, membetulkan kesalahan, memelihara kedisiplinan, meningkatkan prestasi kerja, mengaktifkan peranan atasan dan bawahan, menggali sistem-sistem kerja yang paling efektif, serta menciptakan sistem internal kontrol yang terbaik dalam mendukung terwujudnya
tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang keenam, sanksi hukuman. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan. Sikap dan perilaku indisipliner karyawan akan berkurang. Berat ringannya sanksi hukuman yang akan diterapkan ikut mempengaruhi baik atau buruknya kedisiplinan karyawan. Sanksi hukuman harus dipertimbangkan secara logis, masuk akal, dan diinformasikan secara jelas kepada semua karyawan. Tujuan disiplin. Beberapa tujuan disiplin antara lain. Pertama, untuk membantu dan mengembangkan pengendalian diri. Yang kedua, untuk membuang kebiasaan buruk dalam diri seseorang. Yang ketiga, untuk menciptakan keteraturan dalam diri seseorang. Yang keempat, untuk menciptakan prinsip agar seseorang dapat mencapai sasaran tertentu dalam hidupnya. Manfaat disiplin. Di bawah ini adalah beberapa manfaat disiplin baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, membantu menumbuhkan rasa percaya diri. Kedua, menumbuhkan sikap patuh terhadap aturan. Ketiga, mengokohkan sikap pengendalian diri menjadi lebih baik. Keempat, membuat diri menjadi pribadi yang berintegritas dan bertanggung jawab. Yang kelima, melahirkan kemampuan untuk mengelola waktu dengan baik sekaligus memiliki pola hidup yang baik. Dan yang keenam, adalah orang yang diajarkan kedisiplinan sejak dini akan memiliki kepekaan dan kepedulian yang lebih baik dari orang lain. Jenis tindakan disiplin. Tindakan disiplin diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat sosial, yang dampaknya secara langsung akan mempengaruhi semua orang di sekitarnya. Tindakan disiplin sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Disiplin terhadap waktu. Disiplin waktu adalah bentuk kedisiplinan yang diterapkan seseorang untuk menggunakan waktunya selama 24 jam dalam sehari. Tidak hanya persoalan memulai dan menutup hari dari dan hingga pukul berapa, tetapi juga terhadap hal lainnya yang berhubungan dengan orang lain. Misalnya, mengatur tugas mana yang dapat kita kerjakan lebih dulu, agar tugas itu lebih cepat selesai atau tepat waktu. 2. Disiplin terhadap aturan. Dalam kehidupan sosial, menghargai aturan yang berlaku dalam masyarakat adalah sebuah kewajiban. Sebab dengan menaati peraturan-peraturan yang berlaku akan membangun kerukunan dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, berpenampilan seperti yang telah ditetapkan. Cara menegakkan disiplin kerja. Ada beberapa cara menegakkan disiplin kerja dalam suatu perusahaan. Yang pertama, disiplin harus ditegakkan seketika. Hukuman harus dijatuhkan sesegera mungkin setelah terjadi pelanggaran. Jangan sampai terlambat, karena jika terlambat akan kurang efektif. Yang kedua, disiplin harus didahului peringatan dini. Dengan peringatan dini dimaksudkan bahwa semua karyawan harus benar-benar tahu secara pasti tindakan-tindakan mana yang dibenarkan dan mana yang tidak. Yang ketiga, disiplin harus konsisten. Konsisten artinya, seluruh karyawan yang melakukan pelanggaran akan diganjar hukuman yang sama. Jangan sampai terjadi pengecualian. Mungkin karena alasan masa kerja telah lama, punya keterampilan yang tinggi, atau karena mempunyai hubungan dengan atasan itu sendiri. Yang keempat, disiplin harus impersonal. Seorang atasan sebaiknya jangan menegakkan disiplin dengan perasaan marah atau emosi. Jika ada perasaan semacam ini, ada baiknya atasan menunggu beberapa menit agar rasa marah dan emosinya reda sebelum mendisiplinkan karyawan tersebut.